Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan antum semua semangat untuk belajar riyadhiyat pada pagi hari ini. Jadi antum sudah diberi buku melalui WhatsApp. Mudah-mudahan antum bisa membacanya dengan bagus. Ya, nanti ada link latihan yang akan Bapak berikan. Allah, Bapak belum bisa menampilkan video untuk pagi hari ini. Tapi insya Allah nanti rekamannya akan di-share melalui YouTube. Ya, insya Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi yang pertama, kita buka dulu di halaman yang paling pertama. Ya, karena kita melalui media online, maka kita tidak memperbanyak mukadimah, kita langsung saja. Mudah-mudahan antum bisa mengikuti pembelajaran riyadhiyat, pelajaran matematika pada pagi hari ini. Yang pertama, antum buka di halaman pertama. Sudah antum download? Rafa sudah di-download belum? Halaman kelima. Bukunya sudah di-download? Sudah. Dibuka di halaman 5. Jadi yang pertama kita akan mempelajari bilangan bulat. Bilangan bulat, ya ada namanya bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah itu adalah meliputi, perhatikan, bilangan cacah itu adalah bilangan dari 0 sampai tak terhingga. Ya, dari 0 sampai tak terhingga merupakan bilangan cacah. Ya, kita pertama mengenal dulu. Dari bilangan cacah, ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan tidak terhingga. Titik-titik-titik ya, tidak terhingga. Kemudian bilangan bulat positif. Ini kelihatan gambarnya. Alfian kelihatan, Afdol? Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif artinya bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai tidak terhingga ya. 100 dan 1000 dan tidak ada tahu batasannya, hanya Allah yang tahu. Kemudian bilangan bulat negatif. Berarti mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya. Jadi ini di yamin, shimal. Ya. Jadi yang kanan, ini yang kiri. Ya. Jadi yang kiri mulai dari min 1, min 2, dan seterusnya. Sekarang Bapak tanya, besar mana? Min 4 atau 1? Coba, Afdol. Besar 1 atau minus 4? 1. Ya benar, besar 1 ya. Semakin kecil, ya, ada tanda negatifnya, ini semakin ke kiri semakin kecil dia. Ya. Misalnya minus 4 dengan minus 1, besar mana? Alfian? Minus 1, Pak. Nah, besar minus 1. Di sini sudah paham insya Allah ya. Sebenarnya ini bilangan bulat ini bilangan yang pas ya, sudah dibulatkan artinya. Pas dia. Di antara bilangan bulat nih 1 dan 2 ada bilangan atau tidak? Di antara 1 dan 2 ada ya. Bilangan di antara 1 dan 2 ini disebut dengan bilangan, salah satunya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal. Hapus dulu lah. Di antara 1 dan 2 ini ada namanya bilangan desimal. Bilangan desimal. Yaitu apa saja? 1,2, 1,3, 1,4, ya 1,23 dan seterusnya. Ternyata dari 1 ke 2 itu ada tak terhingga bilangan. Namanya bilangan desimal atau bilangan pecahan. Misalnya 2 per, misalnya 3/2 misalnya. 3/2. Nah, ini ada di sini juga.
Contohnya seperti itu. Kita hapus ya. Sekarang kita masuk di operasi bilangan. Operasi bilangan. Kita langsung saja, mudah-mudahan antum bisa paham karena sebelumnya sudah pernah belajar waktu di SD, jadi kita lewatin. Nah, ini tentunya antum sudah tahu ya cara pembacaan ini. Misalnya kita buat 3.284. Yang ini namanya disebut dengan satuan. Ini namanya puluhannya, ini namanya ratusannya, ini namanya ribuannya, dan seterusnya. Ya, ini sudah tahu ya. Ini insya Allah sudah tahu. Untuk sudah pernah mempelajari ketika SD, tapi kita murojaah. Ini ribuan. Ya, dan seterusnya. Sekarang kita tidak membahas ini lagi, kita percepat. Ini kita sudah lama sekali tidak belajar matematika. Jadi kita langsung ke operasi bilangan bulat. Pertama kita masuk di operasi penjumlahan. Ya, dengan menggunakan pola. Ya. Misalnya kita buat di sini 1, ini terlalu tebal. 1 ditambah 3 umpamanya. 1 ditambah 3 hasilnya berapa? Tentu kita tahu hasilnya adalah 4. Ya. Pertama dia mulai dari 1 di sini. Ya, dari 1 di sini. Mulai dari angka 1 di situ, kemudian dia naik sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ya berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ya, setiap positif dia ke kanan. Ya, positif ke kanan. Ini namanya lambang positif. Ya. Kalau negatif dia ke kiri. Ke kiri. Ini ke kanan. Misalnya 1 dikurang 3. Berapa 1 dikurang 3? Ada yang tahu? Ini kan 1. Angka 1 di sini ya. Ini minus 3, artinya negatif. Berarti ke kiri. 1, 2, 3. Negatif sebanyak 3 angka ke kiri. Berarti angkanya adalah minus 2. Jadi 1 dikurang 3 adalah minus 2. 1 dikurang 3 adalah minus 2. Bisa ya? Kita ulangi. Jadi ini 1 posisinya. Kemudian 3 angka ke kiri. Negatif ke kiri. Berarti 1, 2, 3. Berarti 1 kurang 3 adalah minus 2. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, ini sudah dulu waktu SD juga ya. Jadi kita hapus. Dan sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Ya, ini. Oh. Pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat yang dia itu misalnya 3 ditambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5, Pak. 5.
Kemudian Bapak buat 2 ditambah 3. Berapa 2 ditambah 3? 5, Pak. 5 juga. Ya, jadi hasilnya sama walaupun posisinya kita rubah. Posisinya kita rubah tetap sama. 3 ditambah 2 dengan 2 ditambah 3 itu hasilnya sama. Ya, ini namanya sifat komutatif. Tapi bagaimana kalau dia itu negatif? Misalnya, min 3 ditambah 2. Berapa min 3 ditambah 2? Utang 3, atau dia berada di posisi garis bilangan minus 3. Min 1. Ya. Misalnya di sini dia ya. Ya, benar. Min 1 ya. Dia posisinya di sini. Kemudian ke kanan 2 kali. 1, 2. Berarti minus 1 kan hasilnya. Minus 1. Ini maknanya, ini sama saja dengan 2 ini duluan, 2 dikurang 3. Sama saja. Syaratnya negatifnya juga harus kita ikutkan. Ya. Negatifnya nih, kita ikutkan. Ya. Ada negatifnya. Jadi min 3 ditambah 2 sama dengan 2 kurang 3. 2 kurang 3 berapa? Minus 1 juga. Sama kan? Ini namanya sifat komutatif. Sifat komutatif. Ya. Bisa ya? Pertama sifat komutatif. Artinya min 3 ditambah 2 itu sama dengan 2 dikurang 3. Ya, kita hapus lagi. Minus 2 ditambah 17. Berapa? Coba Rafa. Afdol, Alfian. Berapa? Minus 2 ditambah 17. Berapa? Berapa? Bisa? 15, Pak. 15. Bagus, benar. Jadi sebenarnya minus 2 ditambah 17, kalau kita buat garis tadi, itu terlalu jauh ya. Jadi boleh kita, karena dia sifatnya komutatif, ini artinya utang 2 ditambah kita ditambah 17. Berarti sisa duit kita 15. Tapi bisa juga kita maknakan, ini kan sama dengan 15. Sebenarnya antum bisa juga paham, sama dengan 17 dikurang 2. Bayangkan saja 17 dikurang 2. Ya, minus 2-nya dipindahkan. Ya, dipindahkan di sebelahnya. Jadi 17 kurang 2. 17 kurang 2 berapa? 15 juga sama. Inilah fungsi daripada kita mempelajari sifat komutatif. Jadi tidak perlu lagi kita minus 2 ditambah 17. Tapi bayangkan saja 17 dikurang 2. Ya, ingat saja bahwasannya ya ini maknanya sama. Coba kita hapus lagi. Coba minus 3. Sepertinya terlalu gelap. Coba minus 3 ditambah 25. Berapa? 23. 23? 22 atau 23? 22 ya. Caranya maknanya sama. Kita mulai dari yang sebelah ininya kita pindahkan saja. 25 dikurang 3 sama dengan 22. Ya, kita pindah full. Ya, ini namanya sifat komutatif. Boleh ya? Boleh. Sudah paham sifat komutatif ini? Insya Allah sudah paham ya. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang coba kalau dia sedikit berbeda. Misalnya 3 dikurang 8. Ini maknanya sebenarnya sama ya. Dengan min 8 ditambah 3. Jadi minnya ini tetap diikutkan. Minnya tetap diikutkan ya. Minnya tetap diikutkan. Ya, seperti ini. Kalau dia seperti ini. Jadi 3 dikurang 8 adalah minus
Minus 5. 5. Atau maknanya minus 8 ditambah 3 nih. Minus 5. Ya sama saja ini, sama saja. Ya. Utang 8 dibayar 3, sisa utang kita 5. Minus 5. Seperti itu. Sekarang kita masuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu adalah sifat asosiatif. Asosiatif ini adalah penjumlahan yang lebih daripada 2 angka. Ya. Jadi kita kelompokkan yang mana yang ingin kita dahulukan. Boleh. Misalnya 5 ditambah 2 ditambah 5. Misalnya seperti ini. Kita boleh, misalnya tidak usah 5 lah. 4 saja, 3 sajalah kita buat angkanya. Angkanya yang gelap saja. Misalnya 5 ditambah 3 ditambah 2. Boleh kita 5 ditambah 2, 3 dulu. 5 ditambah 3 berapa? 8. 8 ditambah 2, 10. 10. Boleh juga kita milih yang kiri dulu, tidak masalah. Ya, boleh kita milih yang kiri dulu. Ini kita geser dulu. Boleh kita milih yang kiri dulu. Berarti ini kita hapus dulu. Boleh kita 5 ditambah 3 ditambah 2. 3 tambah 2? 5. 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi boleh kita pilih yang lebih mudah. Tujuannya seperti itu. Jadi 3 ditambah 2 baru 5. Ya. 5 ditambah 3 tambah 2 seperti itu. Boleh ya. Ini namanya sifat asosiatif. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Allah bisa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Coba dibuka di halaman 16 ya. Bagaimana cara kita menjumlahkan dengan cara yang lebih mudah dari sifat komutatif tadi? Ini penjumlahannya terlalu banyak. Misalnya Bapak contoh saja. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Berapa ini? Berapa? 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10. Berapa nih? Cara cepatnya ada ya yang lebih mudahnya. Kalau kita menggunakan seperti ini, 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3? 6. 6. 6 ditambah 4? 10. Nah, ini lama waktunya. Tapi ada cara yang mempermudah kita berdasarkan sifat komutatif tadi. Berdasarkan sifat asosiatif tadi. Jadi, kita cukup menjumlahkan langsung. Ke belakang langsung. 1 tambah 10 berapa? 11. 11, benar. 2 ditambah 9 berapa? 11. 11 juga. 3 ditambah 8? 11. 4 ditambah 7? 11. 5 ditambah 6? 11. 1, 2, 3, 4, 5. 11 dikali 5 berapa? 55. 55. Mudah kan? Jadi total kita jumlahkan semuanya ini adalah 55. Tapi ada yang lebih cepatnya lagi. Total angkanya ada 10 angka. Sementara sekali kita pakai, itu langsung 2 angka. Karena kita ngambil 1 ditambah 10. Langsung 2 angka ya. 2 ditambah 9. Kemudian 3 ditambah 8. Semuanya kan 11. Kita pakai langsung 2 angka. Totalnya ada 10 angka nih.
ada 10 angka. Berarti 10, karena kita ambil 2, 10 bagi 2 adalah 5. Karena totalnya masing-masing 11, berarti 11 kali 5. Maka 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 10 adalah 55. Bisa ya? Bisa dipahami? Insya Allah Bisa. bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita hapus. Sekarang baru kita masuk di pembahasan yang ini. Ya. Halaman 16 nih ya. Caranya sama seperti tadi. Ini sebenarnya dimintanya 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai titik-titik ditambah 50. Panjang sekali. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 2, kemudian tambah 3 lagi, tambah 4 lagi, tambah 5 akan capai. Walaupun kita menggunakan kalkulator, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga matematika ini mempermudah kita untuk menghitungnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita langsung saja 1 ditambah 50 berapa? 51. 2 ditambah 49 berapa? 51. 3 ditambah 48? 51. 4 ditambah 47 berapa? 51. Jadi totalnya ini akan menghasilkan selalu 51. Akan selalu 51. Total angka semuanya ada 50 angka. Ada 50 angka ya. Karena ada 50 angka, kita sekali operasi itu langsung kita pakai 2 angka. Berarti 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 adalah 25. Karena total angkanya 25 dan kita jumlahkan adalah 51. Berarti 25 dikali 51. Ya. 25 pasang dikali dengan 51. Berapa 25 kali 51? Nah, 1 dikali 5. Ini kali ya. 1 kali 5? 5. 5. 1 kali 2? 2. 2. 5 kali 5? 25. 25. Taruh angka 2-nya di sini. 5 kali 2? 10. 10. Ya, kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan 5-nya, kita hapus dulu. Tambah 5. Jadi ini tadi 2, 5 kali 5, 25. 2-nya kita taruh atas, 5 kali 10. Kita turunkan ke bawah. Nah, 5 ini ditambah ya, 5. 2 tambah 5, 7. 2 tetap turun, 2. Berarti hasilnya adalah 1275. Jadi kita jumlah-jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 1275. Bisa ya? Bisa. Bisa. Pak. Allah ya, alhamdulillah kalau bisa. Ya, bukunya sudah ada, untuk pahamilah di dalam buku itu ya. Nah, nih ya. Jadi setelah kita jumlahkan semua, hasilnya ada 1275. Ini kita lewatin sifat-sifat ini. Kita langsung masuk di operasi bilangan perkalian. Ya, ini ya, operasi perkalian pembagian. Kita langsung masuk di pembahasan yang ke-22. Karena sebelumnya sudah pernah belajar di SD, jadi tidak masalah dipercepat ya. Jadi untuk perkalian dan penjumlahan, ini perlu sifatnya sama ya, komutatif, asosiatif, dan distributif. Ya. Bapak tekankan, ini sudah. Negatif belum belajar kita ya. Di kertas kosong dulu lah. Ya. Ada satu hal yang perlu antum catat untuk operasi pertama. Ini operasi bilangan bulat. Yang pertama, itu dahulukan tanda kurung.
Dafa jangan dicoret-coret, Dafa. Dahulukan tanda kurung ya. Tanda kurung. Kemudian yang kedua, dahulukan perkalian dan pembagian. Dan yang ketiga, dahulukan dari sebelah kiri. Ya, kalau perhitungan Arab itu dahulukan sebelah kanan. Ya, dahulukan sebelah kiri. Ya, tapi kalau Latin itu dari sebelah kiri. Kita contohkan, pertama dahulukan tanda kurung. Kalau seandainya ada operasi 2 ditambah 3 ditambah 1, ada tanda kurung sini, kita dahulukan yang ini dulu. Jangan mulai dari sini, ya. Jadi kita dahulukan 3 tambah 1. Ya, 2, 3 tambah 1 adalah 4. Baru kita mulai dari sebelah kiri. 2 ditambah 4 adalah 6. Ini contoh yang pertama ya. Bisa ya? Kemudian dahulukan perkalian dan pembagian. Kalau seandainya, ini contohnya, 2 ditambah 3 dikali 4. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 2 ditambah 3 kali 4. 20. Berapa? 20. 20, Pak. 11. 11. Ada yang 20, ada yang 11. Yang Ingat 11 ya. itu Kita mulai dahulukan perkalian dan pembagian. Di sini ada catatannya sudah Bapak buat. Ya, ini catat ya, ini penting. Jadi kita dahulukan dulu 3 kali 4. Tidak boleh 2 ditambah 3. Jadi 2 kita tulis ulang. Ya, baru ditambah. Ya, 3 kali 4 ini berapa? 2? 12. Nah, ini juga nanti PR ya. PR antum, hafalkan kali-kalian. Nanti ditelepon satu-satu. Hafalkan perkalian ya. Perkalian 2 sampai 9. Ya, hafalkan perkalian. Ya, karena kita baru bertemu, mungkin ada yang lupa perkalian, dihafalkan ya. Jadi kita dahulukan dulu yang ini. Yang perkalian dulu. 3 kali 4 adalah 12. Ya, ditambah dengan 2. Jadi hasilnya tidak ada yang benar nih berarti. Hasilnya 12 tambah 2 adalah 14. Bisa ya? bisa Pak. Nah. Tadi. Insya Allah bisa. Nah, mudah-mudahan antum bisa. Ya, kita itu tadi sudah dicatat atau belum? Enggak, Pak. Nah, ini dicatat aja. 1, 2, dan 3 nih. Sifat-sifat pentingnya. Termasuk pembagian ya. Kalau seandainya ada soalnya seperti ini, misalnya, kita contohkan. 3 ditambah 8 dibagi 2. Ditambah 1. Berapa nih hasilnya? Ada yang sudah bisa? 7, Pak. Berapa? 7, Pak. 7. 7. Ada yang lain? Alhamdulillah. Jadi kita. 8, Pak. 8. 8. Iya, benar. Yang benar ada 8. Jadi 3 ditambah. Ini bagi dulu. 8 bagi 2. 4. 4 ditambah 1. Ini boleh terserah antum, boleh 4 tambah 1 dulu atau 3 tambah 4 boleh ya. Ingat sifat asosiatif tadi ya. Jadi totalnya adalah 8. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak absen dulu. Yang ikut Alfian Mochar hadir. Dafa Ashraf Razik hadir. Hadir. Davi Merviva Gensa. Tidak hadir ya? Zabid Guran. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Fahri Al-Hafizi. Hadir, Pak. Hadir. Fahmi Rashid. Hadir, Ya? Pak. Oh, hadir.
Farel, Hadir, Pak. Harun, Muhammad Malisa, Hadir, Pak. Ihsan, Diara Putra. Ihsan mana Ihsan? Ada, Pak. Hadir, Ada. hadir. Khairul Siregar. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Arkan Bona, Muhammad Arkan Bona. Tidak hadir. Arkan tidak ditemukan. Afgan Emaraldi. Hadir, Pak. Hadir. Rafa Wahyu Farisi. Hadir, Pak. Nah, Muhammad Afdol Musyaraf. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Abdullah Habibur Rahman. Izin dia, Pak. Izin ya. Oh izin, naam. Fareski Ivanda Putra. Tidak ada ya. Zaki Al-Hakim. Tidak ada juga. Ya, kita sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti di-share materi ini kembali dan dikerjakan latihannya di Google Formulir. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.